item apa saja yang mengalami kerusakan dan itu biasanya dilakukan perbaikan maupun penggantian spare part. Mengisi bensin dalam kondisi sering limit itu mengakibatkan koil tuh biasanya dari selongsongnya kalau Nissan. Tapi kalau mobil-mobil yang lain biasanya yang sering kita tangani itu adalah mesin yang rembes. Hati-hati karena kalau xenon itu kesenggol sedikit aja dia pecah. Sentuh pecah saya teringat lampu Petromak, Mas. Nah iya. Ya Petromak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPDIA, selamat siang menjelang sore, sebentar lagi sore nih. Sekarang tepat pada pukul 14.22 menit. Sobat HPDIA sedang sibuk di sini untuk menyelesaikan semua pekerjaan dari mobil-mobil yang sudah merapat ke AHA Motor. Nah, ada yang menarik yang akan kita bahas kali ini bersama Mas Hardi adalah mobil-mobil ini kan banyak nih, setiap hari datang, ada 10, ada lebih gitu ya. Nah, yang mau kita tanya dan Sobat HPDIA harus tahu adalah apa sih kerusakan-kerusakan yang paling sering datang di bengkel AHA Motor. Mungkin itu juga akan mewakili beberapa bengkel, sehingga kita yang punya mobil sudah persiapan. Nah, ini ada Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HPDIA. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, Pak. Ini tar dulu. Saya tuh kalau syuting perasaan ngepasinya baju merah kayaknya. Ntar di videonya pasti merah semua. Hitam pernah, sering juga hitam. Oh, ada ya. Kayaknya merah terus. Oke, Pak, gimana, Pak? Mas Hardi, ini kan cuaca mendung nih. Nggak tahu kapan hujannya ya. Oh, iya, kita berharap segera hujan ya. Kita berharap segera hujan. Di Bromo kebakaran, Pak. Iya. Kita juga berharap semoga Bromo diturunkan hujan sehingga apinya bisa padam. Baik. Mas Hardi, ini kan banyak kendaraan yang datang. Nah, dan setiap hari ada aja yang datang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya biar Sobat HPDIA juga paham yang sedang mencari mobil atau yang sudah memiliki mobil. Apa sih permasalahan-permasalahan yang sering datang ke bengkel AHA Motor, dan mungkin itu akan mewakili beberapa bengkel juga sebenarnya. Oh iya, siapa? Kita bicara untuk mobil sendiri ya. Itu kan mobil itu kan sebenarnya kalau mengalami kerusakan itu bukan hanya di sektor mesin. Meskipun yang paling sering dilakukan periodical maintenance itu adalah di bagian mesinnya. Oke. Nah, ini akan kita sebutkan diantaranya ada 6 bagian mesin yang memang di sana kita rangkum ke dalam item apa saja yang mengalami kerusakan dan itu biasanya dilakukan perbaikan maupun penggantian spare part kayak gitu. Yang pertama itu dari mesin, Pak. Mesin dulu. Ini kan di mesin ini kita sudah tahu bersama bahwasanya kebanyakan mesin yang ada di sekarang ini kan mesin bensin ya, Pak. Mesin bensin dan juga diesel. Sebenarnya kedua mesin ini membutuhkan satu satu penunjang yang namanya oli. Oh iya. Nah, itu oli itu kalau kita bicara beli mobil baru maupun bekas, itu kan tetap ada yang namanya pelumasan, Pak. Beda kalau untuk mobil listrik ya. Mobil listrik mungkin kayak Nissan Kick itu dia tetap ada gensetnya. Nah, genset itu juga perlu oli pelumasan. Juga, betul. Yang kita bahas di sini adalah mesin apabila yang sering kita tangani itu adalah mesin yang rembes. Oh, rembes. Jadi bocor-bocor ya. Betul, rembesan mesin itu dia sering udah, apalagi mobil-mobil di atas 5 tahun. 5 tahun ke atas ya, udah mulai rembes tuh. Betul. Di sini kan ada rocker cover, di sini ada blok. Kemudian dari blok sendiri ada juga namanya cover taming, ada juga bawah itu panci. Nah, di setiap bagian dari parsial mesin itu pasti ada sambungan. Nah, di sambungannya itu rentan sekali yang namanya bocor atau rembes. Itu bisa dari sealernya yang udah usia atau mungkin juga namanya o-ring, Mbak, atau gasket. Gasket yang mengalami usia yang udah rapuh ya. Sehingga oli tersebut keluar. Nah, ini kalau misalnya diabaikan, itu akan menimbulkan masalah baru. Yaitu masalahnya apa? Yaitu oli mesinnya jadi cepat habis. Nah, nanti efek dari oli mesin habis itu apa? Nanti bisa jadi mesin ngebul karena ring pistonnya menjadi aus karena tidak adanya pelumasan. Seperti itu, Pak. Dan berikut dengan nanti metal-metal di dalamnya itu juga bisa aus. Tapi yang jelas sebelum kejadian yang sangat besar dan juga pembongkaran mesin itu harus dilakukan ketika perbaikan, itu sebenarnya ada yang harus diantisipasi, yaitu antisipasinya apa? Mesin jangan sampai rembes. Gitu aja. Jadi pertama kali itu
di area mesin adalah rembesan dari ininya sendiri Pak, mesin ya. Jadi itu salah satu, itu nomor satu paling banyak tuh Mas, itu ya, bukan datang ke bengkel. Nomor satu paling banyak. Gitu. Kalau kita bicara masalah ini di luar periodical maintenance ya. Periodical maintenance itu maksudnya apa? Ganti oli. Ya. Nah, itu adalah periodical maintenance. Ya. Tapi kalau bicara masalah kerusakan yang sering itu adalah rembes. Kayak gitu. Dan indikasi rembes atau tidaknya mesin itu ya tinggal kita melihat di area mesin. Kalau dia ada debu yang menempel banyak, kemudian kita debu tersebut, misalnya ini kayak gini nih, debu menempel banyak Pak. Tapi kalau dia digosok seperti ini, dia debunya itu mudah hilang. Nah, ini berarti aman. Tapi ketika dia seperti ini dicolek, kemudian digosok gini, dia ternyata berminyak. Nah, berarti itu ada kebocoran. Kemudian dari sisi itu mesin, kemudian ada yang namanya fan belt, tali kipas, fan belt. Nah, itu juga sering juga itu ya? Sering. Itu mengalami retak-retak. Mungkin kalau kita bicara pergerakan spare partnya atau suku cadangnya, itu ada namanya periodical, fast moving. Nah, termasuk barang yang periodical maintenance service atau barang yang harus diganti sesuai dengan usianya. Ada yang usianya itu kisarannya 2 tahun. 2 tahun atau 40.000 kilometer. Kayak gitu Pak. Nah, kemudian dari mechanical mesin sendiri yang sering juga itu engine mounting. Nah, engine mounting di sini. Tuh, tapi dia sering juga engine mounting bermasalah ya. Engine mounting bermasalah. Tapi yang Mas sebutkan ini lebih kepada kendaraan yang sudah berusia berapa tahun sih? Umurnya rata-rata di atas 6 tahun, Pak. 6 tahun ya? Di atas 6 tahun. Berarti kalau baru keluar dari showroom aman? Aman. Keluar dari showroom itu dia kalau untuk rembesan jarang. Tapi kalau dia yang telat ganti oli mesin sehingga mesin harus dibongkar, itu ada pernah. Tetap juga rusak ya? Ya rusak juga. Yang penting kan di olinya tadi. Gitu, itu untuk pertama yang mesin, Pak. Yang kedua adalah engine elektrikalnya. Engine elektrikal. Yang bisa bikin mesin itu menjadi sebuah pengapian, kemudian dia terjadinya pembakaran di dalam ruang bakar, itu namanya engine elektrikal. Engine elektrikal sendiri dia, kemarin kan kita udah belajar mesin, itu penyebabnya dia terbakar itu ada 3 komponen. Kompresi tadi udah kita sebutkan di depan, termasuk dari mechanical mesin. Yang kedua adalah pengapian, yang ketiga adalah semprotan bahan bakar. Nah, engine elektrikal sendiri itu meliputi 2 Pak, rata-rata yang mengalami kerusakan. Dari pengapiannya sendiri itu dari coil dan juga busi. Coil dan busi. Nah, coil dan busi itu sering. Nah, itu termasuk yang paling sering sih busi sebenarnya. Busi, bukan coil ya? Coil tuh biasanya dari selongsongnya kalau Nissan. Tapi kalau mobil-mobil yang lain biasanya unit coilnya. Karena ada yang tidak pakai selongsong ya Mas? Ada yang nggak pakai selongsong. Iya betul. Kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya dia terjadi kerusakan itu akan pincang. Pincang. Itu cukup sering juga. Cukup sering. Kemudian dari mesin itu sensor lah ya. Sensor CKP itu. Sensor CKP itu juga termasuk yang sering. CKP kalau udara ini sering nggak Mas? Oksigen? Maaf, jarang. Maaf jarang. Mungkin kalau dia AB terhadap filter udara, maaf bisa kena. Maaf bisa kena. Cuman sejauh ini sih kita jarang sekali menemukan maaf yang rusak. Malah yang kena CKP? CKP itu sensor pengapian dia. Kayak gitu. Terlebih mungkin kalau kesalahan dalam pembongkaran, misalnya bongkar kopling. Nah, di sana ada beberapa CKP itu nyangkut di bak persneleng. Yang manual itu biasanya? Iya, manual. Itu kan kalau ganti kopling manual, Pak. Kopling ya. Ya, matic ada juga kampasnya. Kayak gitu. Tapi kalau yang nyangkut itu biasanya manual? Manual. Kalau matic nggak nyangkut? Matic manual sebenarnya ada yang dari transmisi, Pak. Tapi kalau matic kan jarang dibuka, ya mungkin kilometernya 150.000. Betul. Tapi kalau manual itu kan tergantung si pemakai. Kadang dia pakai mobil itu pijakan gas koplingnya itu gandul. Dia baru angkat sedikit udah digas tinggi. Akhirnya kampasnya ausnya cepat. Habis, ya. Kayak gitu. Nah, kalau dari sensor, ya? Itu dari engine elektrikalnya. Kemudian dari engine elektrikal yang lain adalah yang berkaitan dengan pengapian. Yang berkaitan dengan suplai bahan bakar, Pak. Itu ada namanya pompa bensin. Pompa bensin itu yang kemarin kita sempat bahas di dalam tangki sana di belakang. Ada yang pompa bensin itu di dalam tangki, ada yang pompa bensin itu di depan. Di luar ya? Di luar. Yang mobil dulu kan di luar. Mobil dulu kan pakai membran ya. Dia terkoneksi sama di daerah camshaft itu kan ada
tonggolannya ada knocknya. Ya, nah itu knock itu yang bikin membran itu mompa kayak gitu. Itu mobil dulu. Kalau mobil sekarang kebanyakan di pompa bensinnya. Itu pompa bensinnya itu kalau yang apa namanya menggunakan bensin, mengisi bensin dalam kondisi sering limit, itu mengakibatkan pompa bensinnya panas. Akhirnya pompa bensinnya cepat mati. Iya. Kemarin kan kita pernah buat survei, Mas. Oh ya? Iya. Sobat HP dia sering mengisi bensin di mana? Di full, setengah, atau paling apa? Habis. MT. Habis. MT baru isi lagi. 60% hampir, Mas. Itu 60%. Semua mengisi bensin tuh di saat akan habis. Iya. Ya itu sebenarnya ya dari mungkin ya dari 1.000 orang yang mencoba ada satu yang gagal. Ya maksudnya satu yang mati pompa bensinnya. Oke. Ya kayak gitu. Baik. Nah itu dari pompa bensin Sobat TPD sering juga terjadi. Nah kemudian Pak yang dari sini Pak, kan pompa bensin itu kan yang memompa. Ya. Ada yang mensuplai. Mensuplainya dari injektor. Injektor itu kalau si pompa bensinnya dia punya filter, kemudian filternya itu lolos dalam artian tidak mampu menyaring bahan bakar, itu bisa masuk ke injektor. Injektornya jadi mampet. Kalau injektor mampet itu kendalanya dua. Kalau dia nggak mau nutup, akhirnya dia pincang, atau dia malah nutup terus sehingga dia tidak mau hidup. Oh iya. Nutup nggak mau hidup. Buka sedikit, pincang. Karena dia modelnya bukan mengkabutkan, tapi justru apa namanya kayak semprotan air. Iya benar. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk yang ini ya engine electrical ya. Kemudian yang ketiga pendingin, Mbak. Oh, radiatornya ya? Ya betul. Sering Mas? Radiator. Sering. Itu datangnya apa? Mampet, bocor atau? Pertama radiator itu dia kebanyakan ya AB terhadap air yang digunakan. Oh, air yang digunakan. Radiator yang digunakan ini dia terabaikan. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia menggunakan bukan yang coolant. Oh iya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya sih menggunakan non coolant saja itu sebenarnya udah cukup. Hanya saja perlu penggantian ekstra. Jangan sampai mengendap. Artinya kalau barangnya mobil ini kan mobil beberapa kan udah usia lanjut Pak. Kalau pakaikan coolant justru membahayakan mesin itu sendiri. Kalau dia nggak pakai coolant, sering-sering dilakukan penggantian air. Jadi dikuras, kemudian disirkulasi dengan air yang baru. Kalau air baru sudah keluar semua, baru diisi penuh. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang sering itu kan dikarenakan apa? Dia udah nggak pakai coolant, dia nggak ganti airnya. Akhirnya apa? Terjadi endapan di sistem pendingin, sehingga radiatornya menjadi pecah, radiatornya menjadi buntu, akhirnya timbul overheat. Kayak gitu. Itu dari pendinginan pertama radiator. Yang kedua termostat. Termostatnya ngejam atau ngancing, sehingga dia tidak mau membuka. Kayak gitu. Jalur ya. Kemudian dari pendingin sendiri, yang sering rusak adalah motor. Oh, motor fan. Motor fan-nya ini. Nah, itu Sobat TPD. Motor fan-nya dia karbon brasnya habis sehingga dia mengakibatkan mati, tidak bisa membuat perputaran terhadap dari armaturnya ya. Ya kayak gitu Pak Taufik. Itu untuk yang nomor 3 itu pendinginan. Yang nomor 4 itu body electrical Pak. Body electrical. Body electrical itu sepele. Lampu headlamp. Ini kan ada bolamnya. Nah ini bolamnya ini yang kita pernah tangani ya cukup sering juga bolam itu. Misalnya lampu mati satu. Makanya kalau kita jalan malam-malam kok lampu kita kadang-kadang nggak terang, itu coba dicek deh. Satu diantaranya mungkin mati atau mungkin dua-duanya mati. Kok nggak terang? Begitu dicek mati semua. Mas Ardi, kalau untuk lampu sendiri kan sebenarnya pekerjaan yang mudah kelihatannya. Mudah. Memang susah ya untuk menggantikan lampu di mobil-mobil sekarang? Ya, kalau dia tipe yang halogen itu rata-rata mudah, Pak. Yang agak susah tuh xenon. Oh, xenon. Karena xenon itu dia lampunya itu panjang, kemudian dia kalau halogen itu kan lampunya lebih cenderung bulat ya, Pak. Ya, bulat. Kalau yang xenon itu lebih cenderung panjang, kemudian kancingan belakangnya itu agak susah ngelepasnya. Kayak gitu. Dan hati-hati karena kalau xenon itu kesenggol sedikit aja dia pecah. Tapi kalau yang halogen itu dia kena benturan-benturan gitu, masang agak salah miring itu masih aman. Tapi kalau yang xenon tuh ringkih, Pak. Sentuh pecah saya teringat lampu Petromak, Mas. Nah iya. Yang Petromak ya.
Baik, nah lampu tuh ternyata sering Sobat Apedia. Sering, betul. Datang Termasuk ke bengkel tuh. lampu sen, Pak. Oh, lampu sen ya. Kalau indikasinya lampu sen rusak itu apa? Hah. Apa, Pak? Indikator di mesin di dashboard itu cepat. Ya, betul. Ya, bener ya? Kalau kita lampu sen itu kalau kita menggunakan hazard itu nggak kelihatan kalau dia putus. Tapi kalau dia menggunakan salah satu di antara keduanya, misalnya kita kiri atau kanan, sen gitu ya? atau sen kiri, itu kalau dia tidak menggunakan LED, pakai yang bawaan pabrikan, itu biasanya satu di antaranya lebih cepat. Misalnya lampu sen kanan nih depan atau belakang ada yang mati. Ya. Ketika kita sen ke kanan ada biasanya tek normalnya gitu ya. Lebih cepat temponya. Itu kalau lebih cepat temponya, kalau dia bukan LED ya, itu dia mengalami yang namanya putus. Tapi kalau udah bawaan pabrik kemudian diganti LED itu biasanya lebih cepat ya. Oke, itu media itu ciri-cirinya ya. Jangan kira itu modifikasi tuh. Kemudian dari ini juga Pak, dari body electrical juga yang sangat sering juga. Paling enggak usianya tuh rata-rata 1,5 tahun. Ini adalah aki. Nah, ini paling sering nih kelihatannya nih. Ditelepon Mas Ari, mobil saya nggak bisa hidup, gitu ya. Rupanya aki. Aki. Biasanya kalau saya dapat telepon atau dapat WA dari pemilik kendaraan ya, itu Mas ini kok nggak bisa di starter gitu. Saya biasanya minta video, Pak. Dikirimkan video, Pak, coba divideokan buka nutup power window. Kalau buka nutup power window dia lemah, ini satu di antara tanda. Yang kedua adalah coba divideokan di speedometernya. Ketika dia di starter, lampu speedometer kan kalau posisi on itu kan nyala, Pak. Dia indikator-indikator ada aki, ada parking brake, ada check engine. Itu kan dia kan nyala, termasuk beberapa ABS dan juga power steering itu kan nyala. Ketika dia di starter gini, itu redup semua. Itu fix aki itu ya. Jadi pas dibuka kunci kontak dia akan start, mati. Jadi udah benar-benar nggak mampu ngangkat solenoid starternya. Tapi begitu biasa kan beberapa ada yang cetek, ngak gereng, itu aki. Tapi kalau dia sudah benar-benar di starter itu dia cuma redup doang, itu sangat aki. Pasti aki. Kayak gitu. Nah, di antara penyebab aki drop sendiri selain usianya dia yang udah masuk usianya penggantian, Pak, rata-rata 1,5 tahun, itu juga bisa diakibatkan dari alternator ya. Nah, Sobatpedia. Alternator ini dia tidak mengisi, yang mensuplai arus ke aki. Aki ini kan sebenarnya buat nyimpen aja, Pak. Betul. Ya, buat nyimpen aja. Sementara untuk yang bertugas mensuplai arus itu kan utamanya alternator. Alternator mati itu penyakitnya ada dua, rata-rata kebanyakan ya. Pulinya macet atau karbon brushnya habis. Puli macet. Atau karbon brushnya habis. Kalau yang mobil-mobil menggunakan puli one way itu, kalau dia macet itu rata-rata nanti akan loss. Kalau udah loss, nggak muter ya berarti ya? Nggak muter. Oh iya. Baik, Mas Ari, untuk yang dua kasus ini paling sering tuh mana? Ini yang habis atau ini yang bermasalah? Ini. Mungkin kita kalau bicara perbandingan ya. Perbandingan itu ganti aki sampai dengan 7 kali berasnya habis. 7 kali berarti 7 tahun berarti ya? Ya, 8 tahunan. 8 tahunan baru masalah beras. Masalah di beras. Bisa di berasnya, bisa di diodanya. Diodanya jebol. Akhirnya waktu pas posisi dia off itu harusnya itu ngisi dari dinamo ke aki, karena dia diodanya jebol, dari aki masuk ke nyedot berarti ya? Nyedot. Nyedot lagi gitu. Oke, baik. Sobatpedia. Bagus kan? 4 ya, body electrical ya. Itu yang nomor 5. Sekarang berikutnya nomor 5 itu penggerak, Pak. Penggerak berarti roda itu ya? Kenapa si roda ini dia bisa muter? Itu kan karena ada item-item yang menyambungkan, yang meneruskan daya dari mesin masuk ke roda. Itu kan mobil-mobil kan ada yang all wheel drive, ada yang front wheel drive, ada yang rear wheel drive. Itu ada ininya, ada penyambungnya. Nah, di antara penyambungnya itu yang paling sering rusak, itu yang pertama adalah kopling. Tadi seperti yang saya sebutkan, kalau bicara masalah mekanikal mesin ya, kopling ini termasuk yang sering rusak. Kenapa sering rusak? Sebenarnya pertama usia. Yang kedua cara berkendara ya. Yang bikin cepat rusak atau tipisnya kampas itu adalah tanggung dalam melepas kopling. Artinya gini,
dia ngelepas kopling itu kan kadang-kadang beberapa pengguna atau pengemudi itu kan suka gandul, Pak. Gandul itu mobil udah jalan sedikit tapi karena dia takut agak cepat atau terlalu ndut-ndutan ibaratnya bahasanya, akhirnya dia tahan terus di separuh, sampai lupa ngelepas kopling. Atau mungkin terlalu lama ngelepas kopling sehingga RPM-nya dia tinggi. Takut mesinnya mati, akhirnya RPM-nya tinggi, kemudian ngelepasnya terlalu lama kayak gitu. Akhirnya ya yang terjadi adalah kampasnya semakin aus, habis ya. Atau mungkin ketika dia sedang jalan perpindahan gigi, kakinya masih numpang di kopling, bukannya turun di bawah, tapi kadang-kadang masih nyangkut, masih diangkat sedikit itu. Nah itu yang akan mengakibatkan gesekan terhadap kampas itu besar. Nah yang terjadi adalah kopling habis atau mungkin kopling nyeplos. Kalau sekarang itu mobil-mobil udah pakai silinder ini clutch ya, silinder kopling itu, sehingga itu yang bikin kopling menjadi nyeplos, Pak. Kemudian dari yang bicara dari kopling, itu kan kopling itu kan keluar masuk ke as roda, Pak. Benar. Nah, dari transmisi masuk ke as roda itu ada ininya, Pak, ada seal drive shaft, seal as roda. Ya, bisa seal drive shaft, bisa seal propeller. Itu juga sering. Apalagi kalau mobil pernah ganti kopling. Ganti kopling itu dia kan pasti ngelepas, Pak. Entah propeller yang dilepas atau as roda yang dilepas. Ketika proses ngelepas kemudian pemasangan kembali itu kan mengakibatkan seal itu terkena, mungkin gesekan atau goresan dari as roda yang masuk ke dalamnya. Itu juga sering. Begitu masuk, kita cek di bawah itu ada tetesan. Nah itu tetesannya itu dari as roda. Itu kalau nanti tetesannya diabaikan, itu mengakibatkan olinya habis, transmisinya kasar. Kayak gitu. Terus masuk lagi dari as roda masuk ke bearing. Bearing ya? Nah, bearing itu juga sering juga. Sering bicara masalah usia ya, usia bearing-bearing itu rata-rata untuk yang tipe-tipe, kan bearing itu kan ada 2 tipe, Pak. Iya. Ada yang tipe tabung, ada yang jadi satu sama hubnya. Biasanya yang jadi satu sama hubnya itu lebih awet lebih dibandingkan awet malah ya? Lebih awet dibandingkan yang tipe tabung. Sebenarnya kalau dibongkar mungkin isinya tabung juga. Iya. Tapi yang jadi satu itu lebih awet biasanya. Kita bandingkan misalnya Nissan March dengan yang Grand Livina. Itu lebih awet March. Ini tabung? Yang ini tabung. X-Rail, Serena itu tabung. Itu biasanya untuk yang tipe-tipe tabung itu, bearing tabung itu lebih cepat kena. Kayak gitu, Pak. Oke. Tuh, Sobat Topedia udah berapa poin yang disebut oleh Mas Ar itu? 5 poin, tapi dari 5 poin itu ada cabang-cabang itu. Yang terakhir, poin yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah kaki-kaki. Yang paling sering. Itu paling sering juga itu ya? Iya, kan kita konten kita meledak itu kan gara-gara kaki-kaki. Kaki-kaki gitu. Iya, kaki-kaki itu ada, ya kalau untuk yang paling sering diantara kaki-kaki itu adalah pertama busing-busingnya, men. Busing ya? Busing itu kan dia karena karet kan, Pak. Karet itu kalau udah apalagi penggerak depan ya, penggerak depan, terus suspensinya di depan itu lebih cenderung bersinggungan dengan yang namanya mesin. Itu karet itu kan kalau dia dekat mesin, panas, ditambah dengan banyaknya apa itu namanya ayunan, itu mengakibatkan busing itu tadi cepat rusak. Jalan yang buruk, jalan jelek apalagi ya. Ayunan itu kan bisa dari jalan jelek, bisa dari polisi yang tidur, polisi tidur di jalan itu. Nah itu juga itu cepat ya, jadi kalau bicara kaki-kaki busing, terus shock bocor. Shock juga ya? Shock bocor itu seperti itu, Pak. Tapi kalau yang paling sering diantara Sobat Apedia nih yang datang ke bengkel AHA Motor, kalau kaki-kaki itu masalahnya ke busing atau busing sama busing sih. Busing masalahnya ya? Busing. Kalau kayak ball joint itu jarang, Pak, malah. Oh, ball joint jarang ya? Ball joint jarang. Kecuali kalau dia ball joint itu, Pak, sebenarnya rusak sedikit aja, kocak sedikit aja itu di jalan jelek atau jalan yang bukan naik ya, tapi jalannya yang turun, berlubang. Itu pasti bunyi banget. Jadi jeglok kayak gitu. Itu kalau bunyi itu paling ya space-nya baru 1 mili lah. 1 mili itu kalau di kocak-kocak gini udah kerasa. Itu sebenarnya udah mengganggu banget. Kalau sampai yang dia ambrol itu berarti udah bunyi yang terlalu diabaikan. Ambrol itu copot? Copot. Wow. Kalau dia copot penggerak depan itu as roda pasti ketarik sama bannya. Biasanya keluar, bak rodanya ke ini berarti? Iya. Kayak gitu. Itu tadi 6 poin ya. Nah, diantara poin yang tidak kalah penting juga, yang bikin seseorang kalau mengendarai jadi nggak nyaman, AC.
AC, betul. Nih. AC itu juga termasuk yang sering ya, misalnya evaporator bocor. Kenapa dia evaporator bocor? Karena apa? AB terhadap filter AC. Filter AC. Karena dia menggunakan sirkulasi dalam, akhirnya yang disedot udara dari kaki depan, itu semakin karpet depan itu punya teman-teman itu semakin kotor, jarang dibersihkan, itu semakin banyak debu yang tertampung di filter, atau mungkin kalau mobil nggak punya filternya, justru di evaporator. Langsung ke evaporator ya? Evaporator nempel, itu kalau udah dingin tuh Pak, kan ngembun. Kalau ada kotoran yang menempel, maka dia akan menjadi seperti lumpur. Kalau dia kering, itu akan mengakibatkan karat dan juga efeknya nanti korosi. Kalau udah korosi bolong. Wah, gitu. Tuh. Sobatpedia, apa yang disampaikan Mas Hardy memang itulah yang sering dikerjakan di bengkel AHA Motor. Di sini juga ada servis AC, di sini servis injek untuk mesin, transmisi, matic, manual, kaki-kaki, semua ada di sini. Ya. Cuma yang ada nggak sih las ke tengah, las ketok aja yang ada di sini. Ya, kenteng kita nggak punya. Nah, Sobatpedia, jadi ini adalah pengalaman Mas Hardy. Kita yang sudah memiliki kendaraan bersiap-siap untuk antisipasi. Yang ingin punya kendaraan, persiapkan juga ya? Iya. Ada satu yang kelewat, Pak. Apa tuh? Tadi kita bahas kaki-kaki. Ya. Remnya belum dibahas, Pak. Oh iya, rem. Tapi lucu Mas ya, kita tuh setiap mengangkat tema rem, itu nggak ada penontonnya. Iya, kenapa ya? Iya, padahal itu paling sering muncul di sini Mas ya? Iya, rem itu juga sering. Di antara kaki-kaki yang sering juga rem itu, Pak. Rem ya? Rem, kalau rem apa Mas? Bocor? Rem itu seal bocor. Kampasnya habis. Kampas habis. Piston macet. Piston macet. Rotor dis bergelombang. Kalau paling sering apa? Kampas rem. Kampas rem habis. Kampas rem kotor atau habis? Kan kalau di rem bunyi, Pak. Kik gitu kan. Oh, itu ciri-ciri kotor. Oh, itu kotor. Belum tentu habis. Belum tentu habis. Tapi begitu nanti dibuka, ya bukanya bukan dibuka sih. Kita intip saja dari sini, Pak. Celah antara pelek dengan cakram, itu kan kita bisa melihat ketebalan kampas. Gitu. Nah, kalau dilihat dari sini aja berarti ketahuan. Sudah item yang bersinggungan dengan piringan itu namanya kampas. Nah, itu di sana biasanya ada besinya, ada bahan kampasnya. Bisa jadi kalau dia besi terhadap rotor di situ udah berdekatan, berarti kampasnya habis. Tapi kalau kita ngelihat besi sama piringannya itu masih ada jauh. Satu kayak model bantalan itu kampasnya namanya. Itu kalau bantalannya masih tebel, rata-rata bantalan itu kan kurang lebih sekitar 1 cm ya Pak. 1 cm itu kalau misalnya dari teman-teman udah 2 mili saja itu sebenarnya udah tipis. Oke. Baik. Terima kasih Mas Hardy. Terima kasih Pak Taufik. Sudah info yang sangat bermanfaat buat kita semua. Ada info yang bermanfaat, kalau mau dicatat ke dalam sebuah tulisan mungkin udah banyak Pak. Nah, silahkan dicatat, nanti akan buat skripsi boleh. Ya, tugas akhir. Buat diisi di ini Pak, di webnya teman-teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.